Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara memasang PHD ke dalam server kita ya kawan-kawan. Pertama, pastikan dulu kita punya file resource-nya seperti yang punya saya ini, PHD, kemudian Exambro yang semi online. Nah, kawan-kawan, sedikit info di sini saya akan memasang PHD untuk pelaksanaan ANBK 2021 yang semi daring ya kawan-kawan. Sebelum kita mengkopikan file-filenya ini, pastikan dulu kawan-kawan Windows Defender-nya tuh udah mati ya. Kalau yang Windows 10 biasanya itu real time protection-nya itu aktif sendiri kawan-kawan. Yang ini real time protection ini aktif sendiri nih. Maka kawan-kawan tonton dulu video saya yang tentang bagaimana cara menonaktifkan real time protection secara permanen. Itu ya. Kemudian kalau bagi kawan-kawan yang udah punya PHD-nya, kita langsung aja ya menuju VirtualBox. Saya nggak akan mencontohkan lagi bagaimana cara memasang VirtualBox. Saya anggap teman-teman semua udah paham bagaimana cara menginstal VirtualBox ke dalam komputer kawan-kawan masing-masing. Nah, setelah kita buka VirtualBox-nya, maka tampilannya seperti ini ya. Ini saya gunakan VirtualBox yang last version yang 6.1. Untuk tahap selanjutnya kita klik new. Kemudian isikan namanya. Kalau sini saya ngisi nama ANBK ya, ANBK 2021. Kemudian untuk mesin foldernya ini jangan diganggu-ganggu lagi, udah tempat penyimpanan sistemnya. Kemudian untuk type-nya sendiri kita menggunakan Microsoft Windows ya, karena pelaksana ujian ini kita menggunakan yang Microsoft Windows. Kemudian untuk versionnya kita gunakan yang Windows 2012 versi 64 bit. Bagi kawan-kawan yang belum tampil yang seperti ini, masih tampilannya 32 bit semua, mohon aktifkan virtualisasinya di menu BIOS. Untuk cara mengaktifkannya sendiri saya nggak akan menampilkannya di video ini. Saya anggap teman-teman semua udah mengaktifkan Intel virtualisasinya ya, atau virtualization ya. Kemudian setelah kita isi semua yang seperti ini, tekan tombol next. Nah, untuk RAM-nya sendiri kawan-kawan sesuaikan, jangan sampai melebihi batas merah ya. Untuk di sini karena saya menggunakan RAM 8 GB, saya isikan 5000 aja atau sekitar 5 GB. Kemudian tekan tombol next. Nah, untuk hard disknya sendiri kita isikan ya, use an existing virtual hard disk file. Maka kita isikan PHD-nya tadi. Caranya klik yang folder ini ya kawan-kawan. Ini choose, kemudian add. Kemudian masukkan VHD yang udah kita copy dari hard disk kita tadi ya. Masukkan PHD-nya. Kemudian tekan tombol choose. Create. Nah, maka akan tampil seperti ini. Untuk tampilan seperti ini kita punya satu langkah lagi. Kalau setelah selesai langkah itu, maka untuk VirtualBox sudah selesai. Tekan tombol setting ya kawan-kawan. Tekan tombol setting. Kemudian pilih network. Untuk adapter satunya sendiri kita pilih yang bridge ya. Nah, yang bridge ini kita arahkan ke klien kita. Jangan arahkan ke internet. Kalau kita arahkan ke internet nanti kita nggak koneksi. Bagaimana cara mengetahui antara internet dan switch? Kita pilih yang ini ya kawan-kawan ya, yang menu wireless ini. Kalau saya kan pakai driver card TP-Link yang WiFi card ya, WiFi card namanya, maaf. Untuk sini kita buka open network and internet setting. Kemudian kita pilih Ethernet-nya. Kemudian pilih change advanced sharing option. Maaf, network and sharing center kawan-kawan, yang ini.
Kemudian kita pilih change adapter setting. Nah, untuk yang unplug sendiri nih, yang silang merah ini adalah Ethernet menuju ke klien. Kalau saya kasih nama ini klien kayak atau switch, kita kasih nama ya switch. Yang wifi sendiri ini adalah jaringan internet kita, ini jangan kita ganggu-ganggu. Yang kita setting adalah switch kita. Nah, kita kasih IP dulu. Caranya kita double klik di sini ya kawan-kawan, double klik. Kemudian untuk internet protocol version 4-nya atau IPv4 kita double klik. Nah, di sini saya udah ngisi IP tadi. Untuk kawan-kawan yang belum, kita pilih yang ini ya, yang nomor 2. Use the following IP address. Isikan 192.168.0.199. Nah, kawan-kawan, untuk segmennya sendiri kita pilih segmen yang 0 ya. Jangan isi segmen selain 0. Untuk penomoran di IP-nya kita pilih bebas kecuali IP 200 ya kawan-kawan. Kalau saya sini menggunakan IP yang 199 karena saya senang dengan angka 199. Kemudian untuk subnet masknya tekan tab aja, maka otomatis dia terisi. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Nah, kita kembali lagi ke VirtualBox-nya. Untuk adapter 1 tadi kita isi yang ini kawan-kawan ya, yang untuk ke klien, yang mengarah ke klien. Kalau di sini saya menggunakan driver yang ini ya, yang Intel R825. Nah, name-nya sendiri kita isikan yang itu, yang mengarah ke klien untuk adapter 1. Dan jangan lupa pula kita pilih bridge adapter. Untuk adapter 2-nya kawan-kawan, kita pilih yang versi NAT. Ya, jangan pilih selain NAT. Oke. Selesailah sampai di sini, kita pilih sistem dulu, kita naikkan prosesornya. Jangan melewati dari batas yang merah ini. Oke. Selesailah untuk VirtualBox. Nah, tahap selanjutnya kita buka Exambro ya kawan ya, Exambro yang untuk klien. Kalau saya udah kopikan tadi di folder saya, Exambro yang untuk klien. Nih, yang semi online. Ekstrakan ke komputer kita. Nah, sekarang tahap selanjutnya kawan-kawan colokkan dulu kabelan ke komputer klien kawan-kawan, satu aja, yang penting dia koneksi aja gitu. Kalau enggak nanti dia kayak gini nih ya. Kita buka ya. Nah, kita buka network ya. Ini kan posisinya down semua nih, ini switch down. Makanya ini nanti servernya itu waiting ready kalau kita start terus. Makanya kita butuh satu klien yang harus kita koneksikan ke server kita. Bentar ya, saya pasang dulu ya. Nah kawan-kawan, kalau nggak percaya, nggak bisa koneksi, sekarang kita tes dulu. Kita tunjukkan dulu yang ini ya. Nah, sebelum itu saya menunjukkan dulu bagaimana cara konfigurasi di Exambro Proctor ini. Nah, ini kan ada muncul status error. Status errornya itu menunjukkan VirtualBox dan browser Chrome. Ini menandakan bahwasannya kita belum menambahkan VirtualBox dan browser Chrome ke Exambro admin kita. Maka caranya itu yang pertama kita pilih pojok yang paling kanan dulu ya, yang set
Chrome Expath. Nah, ini harus kita masukkan Google Chrome kita. Caranya kita klik, kemudian kawan-kawan nyimpen biasanya file sistemnya itu di mana? Kalau saya biasanya itu di C ya. Kita buka file C-nya. Kita cari yang aplikasi Google Chrome ya. Kalau saya simpan di program kali 86 ini. Kalau kawan-kawan di mana? Antara duanya itu biasanya. Antara di program files dan program files 8 kali 46. Tapi karena saya menyimpan file sistem Google Chrome-nya itu di program file kali 86 ini. Nah, kita cari Google, kemudian cari ternyata di program files. Kita masukkan dulu aplikasi Google Chrome-nya. Nah, nih. Kita masukkan, kemudian klik open. Dah, errornya tinggal satu nih kan kawan-kawan. Sekarang kita set virtual machine kita yang udah kita buat tadi. Di VM name-nya ini klik aja nih tombol yang mengarah ke bawah ini. Nah, masukkan virtual machine yang udah kita set tadi VHD-nya ya. Kemudian tekan tombol set. Nih, saya menunjukkan errornya kawan-kawan. Kita cek ya. Ini posisi network kita di switch-nya itu down ya. Belum up karena belum ke plug apanya. LAN apa kita? Kabel LAN ke klien. Sekarang kita tes, kita start virtual machine-nya. Mau nggak dia connect? Nah, proses ini biasanya memakan waktu 5 sampai 10 menit ya. Makanya di sini kawan-kawan harap bersabar ya. Karena ini ujian. Karena posisi network kita itu down, tengok ini, nggak up, maka ini server waiting ready terus nih. Makanya kita butuh satu klien yang harus koneksi ke server kita. Nah, kawan-kawan juga pastikan sebelum menjalankan ini, kita matikan dulu firewall kita ya. Firewall dan real time protection ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya kalau exam proctor ini dibaca virus sama si Windows. Banyak file yang udah kita ekstrak tuh hilang tiba-tiba. Kalau real time protectionnya itu diaktifkan ya. Kalau kawan-kawan masih bingung kayak mana cara matikan real time protectionnya, kawan-kawan bisa cek di video saya yang udah saya upload di channel saya.
Untuk kawan-kawan yang malas nunggu, mungkin kawan-kawan bisa tekan tombol skip aja ya. Tekan tombol skip sampai VHD kita ini berjalan ya, virtual machine ya. Tapi kalau sabar menunggu, kita tunggu. Nah, proses sudah berjalan. Ini posisinya waiting ready ya. Karena kita belum colok kabel LAN tadi ke klien, maka ini waiting ready terus udah sampai bawah nanti. Ups, maaf. Karena kenapa kita tahu itu belum dicolok? Lihat aja di sini kawan-kawan. Ini gambar switchnya nih jadi 2 dia. Dan posisinya dua-dua itu down. Yang ini switch yang kita arahkan tadi ke klien kita ya, server kita tadi. Nih. Dan ini Ethernet switch yang punya IP public. Padahal kita tadi udah kita posisikan switch kita tadi ke posisi statik ya. Karena belum masuk dia, kita colok kabelan dia jadi posisi public. Tengok nih, waiting ready dia terus sampai bawah. Kita tunggu dulu kalau kawan-kawan nggak percaya. Kalau yang malas nunggu nanti mungkin bisa di skip aja ya. Kalau waiting ready-nya lebih dari 5 menit berarti posisi server kita udah berarti nggak normal tuh. Ada network yang nggak kesambung atau ada sesuatu hal yang tidak kita ketahui. Maka itu harus kita cek-cek dulu ya. Harus betul-betul teliti kawan-kawan. Nah, kenapa tadi kita gunakan segmen 0? Karena server pusat juga menggunakan segmen 0 ya. Kita harus statik antara server pusat dan server kita. Jadi topologinya nanti klien mengirimkan data ke server kita di penampungan sementara, lalu server kita nanti mengirimkan data ke server pusat. Jadi gitu topologi untuk pelaksanaan ANBK yang semi daring ini. Jadi server kita ini adalah server sementara untuk penyimpanan data. Ini udah nggak normal nih kawan-kawan ya. Ya nih, udah kebanyakan waiting ready nih. Maka sekarang saya akan colokkan kabelan yang udah saya crimping ya. Bang, colokkan tolong. Colokkan bang.
Masukin sini. Nah, untuk di klien juga kita perlu setting IP kita ya, jadi statik juga menggunakan segmen 0. Kita boleh gunakan penomorannya dari 1 sampai, kalau saya biasanya dari 1 sampai sebelum 200, karena 199 penomoran IP kita. Kemudian yang 200 itu adalah IP server pusat ya. Karena di sini saya udah setting IP saya jadi statik. Ini kalau kawan-kawan menengok settingannya seperti ini. Nih. Tetap menggunakan segmen 0. Yang di sini boleh gunakan nomor berapa aja kecuali nomor 199 dan 200. Ya gitu kan ya. Sekarang kita cek server kita. Apakah posisinya up? Nah, lihat kan langsung koneksi kan? Kita cek network kita ya. Ini kita cancel dulu. Nah, lihat switch kita udah posisi up ya kawan-kawan, dengan nomor IP 199. Dan kita perbaharui dulu lah ini ya. Kita patching dulu karena sini versinya masih versi 01 ya. Kita patching dulu. Tunggu ya sampai unduhannya 100%. Nah, sini patchingnya kawan-kawan, kita perlu koneksi internet ya. Kecepatannya mengikuti kecepatan internet kita. Karena di sini saya menggunakan WiFi yang 20 Mbps, makanya dia ngebut. Jadi kalau agak-agak nge-lag itu, jangan ini kawan-kawan ya, jangan takut ya. Karena itu kecepatan internet kita disesuaikan sama dia. Nah, tengok nih. Di sini kan patching gagal. Kita cek dulu. Service restart ini running atau enggak. Kalau dia merah berarti PHD kita rusak. Kemudian kita cek dulu apakah hasil patching kita tadi berhasil ya. Kalau dia gagal tuh kawan-kawan jangan ragu. Karena itu patchingnya udah berhasil. Notifikasinya aja yang gagal. Kita logout dulu. Kita tengok apakah versinya berubah. Nah, ini kita tengok ya.
Versinya udah berubah ya, jadi 03. Jadi video kita sampai di sini aja ya kawan-kawan ya. Bagaimana cara masang PHD. Mudah-mudahan simulasi kita dapat berjalan dengan baik. Saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.